Saya mengenal porang sebetulnya itu udah lama, sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Cuma saya dikasih modal sama Bapak Kades sekitar 10 kilo lah. Dulu kan iseng-iseng gitu aja Mas, nanem dikasih modal, ya saya tanam. Biarlah gitu aja. Intinya gitu Mas ya. Tahun-tahun yang lalu tidak ada yang membeli hasil panennya, itu bingung masyarakat sini, gitu aja. Nah, sekarang saya sudah menggeluti di peporangan, cuma satu kendalanya itu pertama pemasaran dan obat-obat kalau ada gejala penyakit porang. Saya kemarin mau menjual banyak, cuma kendalanya satu Mas, salah teknis pemupukan, jujur itu tuh. Oh ternyata itu laku kasih busuk, berarti kebanyakan lakukan kelamaan lakukan karantina. Ternyata itu obat ada 3 jenis Pak. Tikum, kula rendem, dari Sunlight, kula rendem, masih gosok lagi. Dari apa nih kok Matador, kula rendem lagi. Dari Kapur, kula rendem lagi. Ada 5 sak. Saya panen cuma 7 kuintal Mas. Target saya 3 ton. Cuma bisa menjual 7 kuintal. Yang lainnya itu busuk. Itu aja terkena hama. Salah teknis intinya gitu. Mboten kula obati, mboten kula pupuk kimia, mboten namanya kompos tok. Kompos. Nggih. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus dibanding yang tahun yang lalu. Kuwi nandur perang Bu iki. Wah niki ada sekitar 15.000-an. Ini panen, ini kula pendeti katake kan panen. Berarti kalau dari umbi itu makanya dorman sing normal. Iya. Itu ini 3 ini. 3. Ya. Dari umbi. Iya. Nek kata di atas 3. Iya. Jelas. Nek dari kata. Pak, berserakan begini Pak. Sayang sekali ini bibit semua. 3 tapi dia dempet loh Pak. Iya. 3 dempet. Dempet semua nih, gitu. Iya. Dempet. Iya dempet udah Pak. Ini mirip kayak itu apa rimpang. Rimpang itu kan dia nggak misah. Udah Pak. Udah apa sih nggak apa-apa nih, di bawah. Di bawah pun nggak apa-apa Pak. Untuk pengenalan. Sebentar Pak. 3 Dempet ya. gitu aja. Nah, Wah, 3 iya ini. toh. Nah, 3. Gitu Pak. 3 berarti. Iya. Udah bertunas. Intip lakas mulai tunas. Nanti tumbuhnya ya sekitar bulan 10. Akhir. Iya. Sudah mulai tunas. Alhamdulillah, aku akan panen ya. Jagoan kurang jati pilihnya orang jati tak Tapi kami peneliti, kami ingin nyari solusi sebetulnya. Nah di Pulung ini sebenarnya udah ada solusi Pak. Udah ada asosiasi di Pulung. Dan itu dia siap menampung berapa saja yang Bapak produksi, tetapi syaratnya itu tadi. Jangan sampai kebanyakan kimia. nanti nggak laku di pabrik. Dia siap menampung. Bapak siap nggak produksi? Kan pertanyaan saya jadi saya balik. Kalau Bapak siap produksi, dia siap menampung. inginkan pabrik itu produksi yang seperti apa itu selama ini mohon maaf kalau saya yang kurang tahu ya, itu kan belum pernah ada penyuluhan. Inginnya pabrik itu yang diterima seperti ini, orang yang tanamannya seperti ini, itu kan kalau bisa itu ada. Yang perlu dikasihkan kepada kami adalah keyakinan Pak, tadi yang terkait dengan prospek porang ke depan seperti apa. Jadi saya cocok dengan yang disampaikan Pak Marji tadi, bahwa lahan kita di sini itu pas-pasan dan itu memang kita sediakan untuk makan setiap hari, untuk hidup setiap hari. Jadi tidak untuk coba-coba. Artinya kalaupun nanti kita mencoba porang, itu kita carikan lahan-lahan tidur yang memang di situ bisa kita
lahan untuk tanami tanaman yang lain. Coba dulu. Nah, uji coba itulah yang kemudian menebalkan keyakinan kita bahwa budidaya porang dengan cara yang bagus yang tadi sampaikan Pak Bahagia itu, kalau kita ikuti yang organik ya saya, itu terbukti tidak punya pasar. Mari kita tuntun. Untuk membuktikan itu tadi memang syaratnya bukan berarti pedagang datang sendiri ya, tetapi kita jemput bola. Ya, tidak ada putri cantik itu langsung datang ke tempat kita, pasti kita kejar gitu. Gitu. Kita jemput bola ke asosiasi tadi Pak Bahagia sampaikan, karena asosiasi sudah punya platform atau punya langkah-langkah yang bisa memastikan petani akan untung. Dengan adanya kondisi sekarang porang yang sudah jatuh ya untuk sekarang ini, tapi insya Allah kedepannya akan bisa merangkak bertahap dan porang itu sendiri pasti akan bisa menjadi pendamping makanan juga. Syukur-syukur nanti bisa pengganti nasi ya Pak. Jadi kita tim-tim dari teman-teman tim Serikandi Porang ini belajar bagaimana mengolah porang menjadi makanan. Nanti bisa kita testimoni membuat makanan pecel porang jadinya nanti. Pecel porang kita juga ada, terus kita bikin bakso porang, dodol porang, sama dawet porang. Ini langsung dipraktek ya Pak, dialami ya Pak? Proses awalnya dulu. Oh, proses awalnya. Ini dari porang Pak ya? Kita pilih porang yang bagus. Ini contohnya. Oh iya, jangan khawatir, Bu mutunya bertan-tan. Insya Allah. Bismillah. Ya, dia nanti di rumah bisa praktekkan. Sudah merasakan. Nah, setelah itu kan dikupas. Merasakan rasanya. Bisa Mas. Ini air biasa toh? Iya. Air biasa dulu. Ini perendaman untuk melepas asam oksalat. Dan ini proses perendaman tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang 1 jam. Satu jam saja. Nanti setelah 1 jam dari bio, tambahkan garam 1 sendok makan penuh, masukkan di sini. Setiap 1 liter air. Ya, setiap 1 liter 1 sendok makan. Tapi garam yang ditaruh di sini selama 3 jam. Prosesnya direndam 3 jam, jadi prosesnya 4 jam 1 jam untuk asam bio, 3 jam untuk garam. Setelah itu nanti terus prosesnya adalah perebusan, dan perebusan nanti ini ya Direbus itu diganti airnya, dicuci bersih. Ini setelah 4 jam itu setelah 4 jam dicuci bersih, baru direbus. Setelah direbus nanti di blender. Itu nanti untuk pemblenderan atau penghalusan itu setiap, jadi jenengan harus ada timbangan. Harus ada timbangan. Harus ada ukuran dan harus terukur, semuanya harus terukur ya. Jadi setiap setengah kilo hasil rebusan ditimbang setengah kilo itu menggunakan 1 liter air. Dari 1 liter air, nanti kalau 1 liter air ambil yang 100 mili itu untuk air kapur. Dan gunakan dalam setengah kilo dari daging yang sudah terebus dengan 1 liter air, ambil 100 mili untuk mengaduk ini kalsium hidroksidanya, enjetnya ini untuk di blender.
sudah digiling, jadinya seperti ini. Oh, dagingnya sudah digiling ini. Ya, nanti tinggal dibikin pentol. Dicampur dengan? Enggak, Pak, ini sudah saya bumbuin, Oh, jadi sudah tinggal jadi dicampur. pentol ini. Iya. Sama ini, Bu. Ini kemarin saya masak 30 gram, jadinya ini sama cendol. Jadi kalau yang ini sudah proses kayak gini, kalau misalkan mau kita pakai dengan pecel, ini tinggal motong-motong, kita rebus, kita sudah bisa makan. Wah, ini sudah dapat testimoni. Kalau monggo dingin nggak enak nanti, Mas. sana. Kalau dingin kurang anu, bakso. Perasaan zaman kalau bakso sing tahu dirasanya itu Ini misi rataki itu sudah, ya ini udah lebih enak. lebih enak. Iya. Pertanian ya. Bagi kami dengan kondisi harga porang yang sekarang lagi jatuh, ya mungkin kita juga nggak tahu karena kita di sini hanya petani. Mengapa kok menjadi seperti ini yang tadinya bisa menjadi harapan besar buat petani untuk porang nanti bisa meningkatkan ekonomi petani, tapi bukti sekarang harga porang malah justru habis, hanya cuma 10% harga jual dari hasil panenan porang. Dan di situ saya justru tersentuh kalau misalkan porang ini nanti seperti ini, sementara saya tahu persis di media ataupun di informasi-informasi yang saya dapat bahwa porang itu merupakan ketahanan pangan dunia. Ya. Berarti bisa jadi menjadi ketahanan pangan nasional di kita. Karena apa? Karena kita yang punya. Kenapa harus dimanfaatkan dari negara lain? Berarti kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Dan di situ saya berusaha dan belajar untuk mengolah porang itu sendiri dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Tapi saya tidak putus asa. Kita pasti bisa. Yang paling menarik karena porang ini dulunya bukan sebagai makanan. Kita tahunya hanya menanam dan menjualnya. Sekarang sudah ada variasi untuk membuat makanan. Karena dari getahnya itu yang tidak bisa, yang setahu kami dari desa sangat berbahaya karena gatalnya itu. Tapi setelah pelatihan ini kita tahu prosesnya, mulai dari porang bagaimana kita harus memprosesnya dengan baik, bagaimana menjadi makanan yang bisa kita konsumsi. Kan kayak tadi pelatihannya kita membuat bakso. Nah itu kan mungkin kayak agak simpel sih sebenarnya. Mungkin kayak kita mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman, terus kita proses kita datangkan ke desa. Nanti kita mengundang yang pemuda-pemuda itu, mungkin itu bisa. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi walaupun di tengah-tengah kondisi perporangan yang tidak menentu, barangkali ini Pak petani porang wis rasane jarum ora karu-karuan. Tapi mudah-mudahan nanti tetap ada harapan dari porang itu. Tadi saya sudah matur Pak Bambang, nanti untuk diadakan program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengolahan porang. Saya kira akan lebih bermanfaat itu karena kalau petani nanti misalkan tegalan yang sak ruang-ruang peribahasanya itu paling enggak kan bisa diolah sendiri. Ekspektasi kita tidak usah tinggi-tinggi menjual dengan harga yang muluk-muluk. Jadi kita punya tanaman porang di sekeliling rumah tidak terlalu banyak, tapi paling enggak bermanfaat bagi kita. Salah musim, salah mongso. Seharusnya ini kan belum keluar sebenarnya harusnya musim seperti ini. Ini sudah apa ya? Karena cuaca enggak kan cuacanya itu enggak ya. Ini harusnya karena bulan-bulan segini kan sudah harus kemarau. Intinya kalau tumbuh tunas besar sampai segini ini kan sudah enggak ada ini.
malah hilang. Ini kalau bisa nanti panennya bisa orang sini menepung, membuat tepung sendiri, wah itu jos. Ya. Tepung itu bisa dijual dengan jangkauan yang jauh. Ya gini, Karena mudah-mudahan nanti karena bimbingan Iya. dari UGM lalu memberi motivasi khususnya ke masyarakat, insya Allah nanti karena masyarakat seperti kita ini masih awam juga salah urusan seperti taunya hanya kita itu nanam jual. Nah, kalau nanam untuk pengolahan memang nah itu kuncinya sekarang pengolahan ya. Iya. Bagaimana supaya iso dipangan dhewe lah. betul. Elek-eleke ya nggo keluarga dhewe. Nggih. Ini ya, Ya mulai yo. Bismillah. Yuk kita coba. Bismillah. Ayo Pak Udut. Pak Udut ya Pak. Datang ngelarik ke sini. Saya ngelarik. tanah Jajar apa Pak? Ini bisa untuk konsumsi sendiri. Kalau jenis bisa ini itu loh, memang seperti umbi itu semacamnya harapannya. ya. Kalau musimnya itu bener. Karena ada ini nanti untuk bisa jadi ganti makanan pokok kan yang untung juga petani itu sendiri Kemarin kan seperti itu. umbi sekian ini Pak, gumbangan wong semono kae cukup. Mudah-mudahan nanti kalau gagal jangan putus asa, kita bulan berikutnya kita tunggu. Jadi nanti bisa warga meniteni ya. Kapan bulan sing paling apik, walaupun curah hujannya berubah-ubah tapi masih bisa diandalkan.